wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah, juga masih dalam pembahasan melanjutkan tentang asyirk, di mana asyirku naw'an. Yang namanya syirik terbagi menjadi dua macam, akbar wa asghar, syirik besar dan syirik kecil. Di mana konsekuensi dari seorang yang melakukan syirik besar ini adalah dia keluar dari Islam dan juga kekal selama-lamanya di neraka. Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuninya. Disebutkan bahwasanya di antara bentuk syirik besar ini adalah an yas'ala ghairallahi rizqan aw sihhatan. Seseorang meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala rizki dan juga kesehatan. Maka ketika seorang itu dia meminta berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala, meminta berdoa rizki, kelancaran rizkinya, meminta supaya sehat waras, maka ini merupakan di antara bentuk syirik akbar. Aw yatawakkal ala ghairillah, bertawakal kepada selain Allah. Aw yasjuda li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah tabaraka wa taala. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah hanya kepadaku, memintalah hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku pasti akan mengampuni, mengabulkan doa-doa kalian. Sehingga dari sini perintah dari Allah tabaraka wa taala bahwa yang namanya meminta, berdoa itu merupakan ibadah. Sehingga tidak boleh kemudian diberikan kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kalau seorang itu dia meminta kepada selain Allah dalam keadaan dia yakin bahwa yang dimintanya itu bisa memberi, melancarkan rezeki, memberikan barokah, kesehatan, maka ini termasuk syirik akbar. Namun kalau seseorang itu dia meminta kepada selain Allah dalam kondisi dia yakin bahwa yang memberi adalah Allah tabaraka wa taala, hanya saja terkadang seorang hamba itu dia ingin maka ini perintah dari Allah tabaraka wa taala menunjukkan bahwasanya namanya sujud itu merupakan ibadah. Ketika ada seorang itu sujud kepada selain Allah tabaraka wa taala, apa hukum sujud kepada selain Allah? Kalau ada orang yang sujud di kuburan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Dan ini lagi jalan kuburan, lewat kuburan, tiba-tiba ada orang yang sujud begitu. Apa hukumnya? Orang ini muslim atau musyrik? Muslim atau musyrik? Muslim atau musyrik? Kita lewat nih di kuburan, misalkan lagi lewat kuburan, tiba-tiba loh, kok itu si fulan kok sujud begitu di kuburan? Muslim atau musyrik? Tergantung orangnya. Kenapa orangnya? Ini kan lagi sujud ini. Kan jelas sujud kepada selain Allah nggak boleh.
Enggak, ini misalkan ini kita lewat ini di kuburan. Kita lagi lewat di jalan, tiba-tiba ada orang lagi sujud begitu. Muslim atau musyrik? Soalnya kalau salah nanti akan kepada kita nanti. Kalau penilaian kita salah, kembalinya ke kita. Iya, yang namanya tuduhan itu kalau salah kembalinya ke kita. Kita menuduh orang lain ahlul bid'ah, salah nanti akan menimpa kepada kita, pasti. Kita menuduh misalnya orang lain ahli maksiat, nanti akan kembali kepada kita. Suatu hari kita akan berpindah posisinya. Karena kita melihat ada orang-orang yang fenomena istiqomah tiba-tiba berubah. Bahkan di sana ada orang yang dulunya luar biasa pembelaannya terhadap dakwah Islam, tiba-tiba berubah jadi ateis. Bisa jadi kayak gitu penyebabnya. Lalu bermudah-mudahan memvonis ceroboh. Nah sekarang apa hukumnya ini orang ini? Karena bisa jadi dia lagi kesandung, bisa jadi lagi dia lagi bersihkan rumput di kuburan, kesandung, jatuh bentuknya begitu, kita ngelihat lah, musyrik ini. Kan bisa jadi kesandung. Jadi memang harus jelas, apalagi ini terkait dengan vonis musyrik dan tidak musyrik. Ini besar, ini persoalannya besar, bukan persoalan yang mudah. Sehingga diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak mengkafirkan, bahkan tidak mensyirikkan atau memusyrikkan ahli kiblah. Oh ini orang suka ke masjid, ya berarti dia muslim. Begitu. Oh tapi dia katanya begini, selama tidak nampak di hadapan kita jelas gamblang bagaimana bentuknya, maka dia muslim. Toh dilihat di hadapan kita muslim. Dan jangan bermudah-mudahan terhadap hal-hal yang semacam ini. Jangankan musyrik tidak musyrik, yang lebih rendah dari itu saja, ini pelaku maksiat atau tidak pelaku maksiat, jangan bermudah-mudahan. Bukan tidak boleh, memang harus, namun jangan bermudah-mudahan di sana. Karena kalau salah kembali ke kita. Makanya harus hati-hati di sana. Oh ini bidah tidak bidah. Oh ini kafir tidak kafir. Oh ini musyrik tidak musyrik. Apalagi belum jelas. Karena harus dijelaskan terlebih dahulu, gamblang dulu, benar tidak. Apakah penghalang-penghalang itu semuanya sudah hilang dari dirinya ataukah tidak? Karena ini besar, berat, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak serampangan dalam memvonis. Apalagi karena sebab kejahilan, apalagi karena sebab misalkan hal-hal yang lain yang kadang kita sendiri pun nggak paham. Baik. Kemudian dikatakan dari sini di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa namanya sujud itu merupakan ibadah. Hukum asalnya siapapun dia, hukum asalnya kalau ada orang yang sujud kepada selain Allah, maka ini tidak diperbolehkan, bahkan ini musyrik. Orangnya itu musyrik. Tapi kalau ada seorang tertentu di hadapan kita sujud, tunggu dulu. Jangan-jangan kesandung jatuh. Jangan-jangan dia lemes badannya kemudian bisa jadi sehingga harus gamblang dulu. Jangan-jangan dia dipaksa, kalau tidak mau nanti ditembak dari kejauhan. Bisa jadi semacam itu. Sehingga jangan sampai karena melihat dari jauh, karena melihat begitu, belum nampak jelas gamblang di hadapan kita, kemudian kita katakan, wah ini musyrik ini, keluar dari Islam, murtad, dan seterusnya. Maka seorang muslim, seorang Ahlussunnah tidak bermudah-mudahan dalam bab ini. Harus dipastikan terlebih dahulu. Karena banyak kemungkinannya. Karena yang memberikan pengaruh kuat seseorang itu itu merupakan sebuah syirik akbar. Tapi kalau ada orang yang di hadapan kita ternyata benar meminta kepada selain Allah, tunggu dulu, harus dikonfirmasi dulu apakah hatinya meyakini orang yang diminta itu bisa memberi, ataukah dia hanya sebatas menjadikan orang yang dimintanya sebagai wasilah saja. Karena beda nanti hukumnya. Maka yang namanya doa dan tawakal dan juga sujud ini merupakan di antara bentuk-bentuk ibadah allati amarallahu biha, yang Allah tabaraka taala perintahkan. Faman sarafaha lillahi kana muwahhidan mu'minan, maka siapa yang mempersembahkannya untuk Allah tabaraka wa taala, doa hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, maka dia adalah seorang muwahhid, maka dia adalah seorang ahli tauhid, mukminan, dan dia adalah seorang mukmin.
Wa man sarafa li ghairillahi kana musyrikan kafiron. Pada asalnya ini berbicara secara umum. Berbicara secara umum, hukum secara umum. Maka siapa yang memalingkan ibadah-ibadah ini, doa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, maka kana musyrikan kafiron. Maka dia adalah seorang musyrik, dia adalah seorang yang kafir. Umumnya begitu hukum secara umumnya. Sama seperti kita mengatakan siapa yang meninggalkan sholat kafir. Karena pembeda antara muslim dan musyrik dan kafir adalah sholat, meninggalkan sholat. Tapi kalau ada orang di hadapan kita yang meninggalkan sholat, tunggu dulu. Jangan-jangan karena malas, jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini, begitu. Sehingga tidak bisa dipukul rata antara hukum secara umum dengan hukum secara person individu tertentu. Beda hukumnya. Adapun secara umum, siapa yang meninggalkan ini, siapa yang melakukan ini, siapa yang sujud kepada selain Allah, siapa yang berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala, hukum umumnya kafir. Sehingga jangan sampai ada seorang itu yang kemudian melakukan hal semacam ini. Kecuali kalau kita yang melakukannya ini. Kecuali kalau kita yang melakukannya yang tahu hal semacam ini, maka kita otomatis keluar dari Islam nantinya. Adapun orang lain, tunggu dulu. Karena banyak sebab-sebab di sana yang bisa jadi menghalanginya untuk keluar dari Islam ini. Wasyirkul asgar. Dan juga macam yang kedua dari syirik adalah syirik asgar. Huwa kullu qaulin aw amalin yakunu wasilatan ila syirkil akbar. Apa itu syirik asgar? Syirik asgar adalah setiap ucapan dan juga perbuatan yang menghantarkan kepada syirik akbar. Segala sesuatu yang dapat menghantarkan kepada syirik akbar itu disebut syirik asgar. Syirik asgar. Wa tariqan lil wuqu' fi, dan jalan yang menghantarkan kepada syirik akbar, maka ini adalah syirik asgar. Apa contohnya? Wa mithaluhu ittikhadzul quburi masajida, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini syirik asgar. Kenapa? Karena dapat menghantarkan kepada syirik akbar, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Wa huwa an yusalliya indal kubur, kemudian seorang itu dia sholat di sisi kuburan. Kuburannya dijadikan masjid, dibangun masjid di atasnya. Kemudian akhirnya di dalam masjidnya ada kuburan. Kemudian sholat di sisinya, baik di sampingnya, kanan kirinya, di belakangnya, apalagi menghadap ke arah kuburannya misalkan. Au yabni masjidan ala ahadil kubur. Pertama, membangun masjid di kuburan, di kuburan-kuburan. Atau membangun masjid di salah satu kubur. Di salah satu kubur, maka ini dapat menghantarkan kepada syirik akbar. Awalnya sholat di sampingnya kuburan, awalnya kuburan dijadikan masjid, kemudian sholat di sampingnya kuburan, atau di halamannya ada kuburan, di terasnya kuburan. Awalnya sholat karena Allah tabaraka wa taala. Generasi ke generasi, generasi ke generasi, anak-anak melihat, oh dulu bapak saya sholat di sampingnya kuburan, kemudian berdoa. Kemudian muncul lagi generasi setelahnya, diikuti lagi oleh generasi setelahnya. Kemudian orang-orang belakangan berpikir, dia mengatakan, oh dulu orang tua saya meminta kepada kuburan itu. Nanti begitu, muncul prasangka-prasangka semacam itu, sehingga akhirnya minta kepada kuburan. Awalnya dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala di sisi kuburan, mintanya kepada Allah. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya minta kepada orang-orang yang telah wafat di dalam kuburan tersebut. Sehingga ini dapat mengantarkan kepada syirik akbar, sehingga hal yang semacam ini merupakan termasuk syirik asgar, dan hal yang semacam ini terlarang. Hal yang semacam ini termasuk sesuatu yang terlarang. Fahadha muharram, maka hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang haram. Kita tidak berbicara tentang apa sholat di masjid yang ada kuburannya, yang jelas terlarang, yang jelas terlarang, tidak boleh. Sah apakah tidak sah? Apakah sah apakah tidak sah? Kalau saya dulu pernah sholat di masjid yang ternyata ada kuburannya, itu bagaimana, sah atau tidak sah? Insya Allah sah, sah bahkan. Adapun nanti jangan sampai diulangi lagi. Pokoknya terlarang, haram hukumnya, berdosa, kita terancam dengan dosa. Di mana itu? Tapi ada spesifikasinya, ada rinciannya. Kalau pertama, kalau misalkan kuburan tersebut terpisah dari masjid, batasan terpisah itu bagaimana? Batasan terpisah itu kalau kuburannya di luar, kuburannya di luar, di samping misalkan, atau di samping, atau di depan, di balik tembok ini, maka itu masih diperbolehkan, boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kuburannya di latar, di halaman, misalkan di keramik depan, atau di belakang, apalagi di depan imam, maka hal yang semacam ini terlarang, tidak boleh. Ini dapat menghantarkan kepada syirik akbar. Ini dapat menghantarkan kepada syirik akbar. Wa sahibuhu mutawa'idan bil la'n wa tard wal ib'ad an rahmatillahi ta'ala, maka pelakunya itu diancam dengan laknat. Orang-orang yang melakukan hal semacam ini terancam dengan laknat, dan juga terancam dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La'natullahi 'alal yahud wan nasara, kata Rasulullah SAW, laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan demikian? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sehingga ini merupakan suatu yang terlarang, karena ini dapat mengantarkan kepada syirik akbar. Fattikhadhul quburi masajida muharramun la yajuz, maka menjadikan kuburan itu sebagai masjid maka hukumnya haram dan tidak boleh. Baik memang kuburannya itu dijadikan masjid misalkan, atau misalkan satu kuburan dibangun masjid di atasnya, maka tidak boleh. Sengaja begitu tidak boleh. Adapun di Madinah misalkan, maka itu bukan kuburan Nabi dibangun masjid, tidak, tapi Masjid Nabawinya dilebarin. Karena Masjid Nabawi dilebarkan akhirnya karena kuburan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu dimakamkan bukan di dalam masjid, bukan. Rasulullah SAW dikuburkan di kamarnya, di rumahnya. Karena dulu kan Masjid Nabawi kecil, di samping Masjid Nabawi itu nempel rumah Rasulullah SAW, mengalami perubahan, mengalami perluasan, akhirnya kena kamar Rasulullah, sehingga kelihatannya kubur Nabi ada di dalam Masjid Nabawi. Tidak, enggak, itu bukan area Masjid Nabawi asalnya, itu asalnya adalah rumah Rasul SAW. Namun Masjid Nabawi mengalami pelebaran, akhirnya kena, akhirnya kelihatannya kena. Misalkan, oh tidak boleh sholat di samping kuburan, tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Masjid Nabawi bagaimana? Masjid Nabawi tidak ada kuburan. Loh, itu Rasulullah dikuburkannya di mana? Di kamarnya, bukan di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi dulu kecil, di sampingnya itu rumah Rasulullah, kamar Rasul, mengalami pelebaran, akhirnya kena, mengalami pelebaran. Tapi wilayah Rasulullah itu bukan masjid, itu kamar Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya oh hukumnya boleh karena wujud realitanya Rasulullah saja dikuburkan dalam masjid. Enggak, Rasul dikuburkan di rumahnya, di kamarnya, bukan di Masjid Nabawi. Sehingga beda. Kemudian dikatakan bahwasanya fattikhadul quburi masajida muharramun la yajuz, menjadikan kuburan sebagai masjid itu haram, hukumnya tidak diperbolehkan. Wa wasilatun li du'ail mauta, karena ini merupakan wasilah yang menghantarkan seorang itu akan berdoa meminta kepada orang-orang yang telah wafat. Mendoakan untuk orang wafat itu boleh, dianjurkan, disyariatkan, tapi berdoa kepada, meminta kepada orang yang telah wafat, maka ini tidak diperbolehkan dan ini syirik akbar. Maka tidak boleh, harus dibedakan antara berdoa kepada orang yang telah wafat atau mendoakan orang yang telah wafat. Kalau berdoa kepada orang yang telah wafat ini syirik akbar, karena mintanya kepada orang yang telah wafat, siapapun dia, maka ini tidak diperbolehkan. Wasu'alihim, dan ini menjadi perantara, sarana yang mengantarkan seorang itu untuk meminta kepada si mayit, maka ini merupakan syirik akbar, karena ini merupakan sarana yang menghantarkan seorang ke sana. Maka ini yang disebut dengan syirik asghar. Sehingga apa susahnya minta kepada Allah? Apa susahnya langsung berdoa kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah, siapapun dia, sesoleh apapun dia? Apa susahnya? Langsung minta. Karena mengamalkan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Wa du'aul mauta syirkun akbar, dan berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, meminta kepada orang-orang yang telah wafat, ya fulan, berikan, lancarkan saya rezeki, berikan kesehatan, limpahkan sehat walafiat dan seterusnya, dalam kondisi dia yakin bahwa si mayit ini bisa memberikan. Ini syirik akbar. Kalau dua hal ini kemudian dilakukan oleh seorang hamba, maka dia keluar dari Islam nantinya. Dia yakin si mayit bisa memberi dan juga dia melakukan hal tersebut, maka ini merupakan sebuah kesyirikan. Sehingga harus berhati-hati dengan hal yang semacam ini. Dengan demikian selesailah pembahasan tentang al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Selesai pembahasan tentang mengimani akan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala dalam pembahasan tentang iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah mencakup 4 hal: mengimani rububiyahnya, mengimani wujud Allah, mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya, dan kita telah menyelesaikan 3 ini. Kemudian yang terakhir adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, mengimani nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin mengimani, meyakini, mempercayai, menetapkan bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, sehingga tidak boleh seorang muslim itu kemudian memberikan nama kepada Allah tabaraka wa taala dengan nama-nama yang ada dalam perasaannya, dalam akalnya. Tidak boleh. Allah sudah punya nama dan Allah telah mengkabarkan nama-namanya tersebut, sehingga jangan sampai kemudian seorang itu membuat nama-nama sendiri untuk Allah, mensifati Allah dengan sifatnya sendiri. Tidak boleh.
Apa itu al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi? Mengimani nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Dia adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulihi minal asma'i wa sifati 'alal wajhi la'iq billahi ta'ala. Mengimani nama dan sifat Allah maknanya adalah menetapkan, seorang hamba itu menetapkan apa yang ditetapkan Allah tabaraka wa taala untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama dan sifatnya sesuai dengan kemuliaan dan kelayakan yang sesuai dengan Allah tabaraka wa taala. Allah menjelaskan siapa dirinya, bahwa dirinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menjelaskan siapa dirinya, bahwa di antara namanya adalah Al-Malik, di antara namanya adalah Al-Malik. Allah tabaraka wa taala memperkenalkan siapa dirinya As-Sami' Al-Basir, sehingga seorang muslim menetapkan itu semua untuk Allah tabaraka wa taala. Wa huwa subhanahu laysa lahu mathilun fi asma'ihi wa sifatihi. Dan juga perlu untuk diketahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa taala. Maka tidak boleh mempermisalkan Allah tabaraka wa taala, tidak boleh menyerupai Allah tabaraka wa taala. Memang ada dari zaman ke zaman ada orang-orang semacam itu, menyerupakan Allah dengan makhluknya, membayangkan kalau Allah tabaraka wa taala itu seperti manusia. Seperti manusia, kepalanya begini, pakai peci, punya tangan dua, ada kakinya. Maka hal semacam ini tidak boleh, batil. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tabaraka wa taala tetapkan dan jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tabaraka wa taala kabarkan kepada kita dan jangan bayangkan gambarannya, jangan. Sehingga ini tidak diperbolehkan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fatirus samawati wal ard." Dialah Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Allah jadikan dari diri kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, dan Allah jadikan dari hewan ternak itu pun berpasang-pasangan. Yadhra'ukum fi, yang dijadikannya kalian berpasangan-pasangan sehingga kalian bisa berkembang biak. Laisa kamitslihi syai', dan Allah tabaraka wa taala tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah lahirnya kapan? Allah bukan manusia, sehingga tidak ada pertanyaan semacam itu. Salah pertanyaan semacam itu. Siapa orang tuanya Allah? Bukan. Allah tabaraka wa taala bukan kita. Sehingga Allah tabaraka wa taala tidak sama dengan makhluknya. Kalau begitu Allah makannya berapa kali ya sehari? Maka ini merupakan penyerupaan dengan kita. Allah tabaraka wa taala tak butuh makan, kita yang butuh makan. Sehingga jangan bayangkan bahwasanya Allah sama seperti kita, tidak. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah tabaraka wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Kalau Allah maha mendengar berarti telinga Allah bagaimana ya bentuknya? Tidak boleh. Cukup kita yakini bahwa Allah mendengar, titik, sudah. Jangan bayangkan kemudian Allah punya telinganya berapa ya? 3 atau 5 atau 2 atau berapa? Gedenya segede apa ya? Jangan, maka ini sesuatu yang haram. Tidak boleh mempermisalkan Allah dengan makhluk. Tidak boleh membayang-bayangkan tentang Allah tabaraka wa taala itu bagaimana. Tidak boleh. Cukup diyakini Allah maha melihat, cukup diyakini Allah maha mendengar, titik, sudah. Itu saja kewajiban kita, menetapkan yang Allah tabaraka wa taala tetapkan dan Allah kabarkan. Fallahu ta'ala munazzahun an mumatsalati ahadi min makhluqatihi fi jami' asma'i wa sifatihi. Maka Allah tabaraka wa taala itu maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Allah maha suci, tidak serupa Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Fi jami'i asma'ihi wa sifatihi, di semua nama dan sifatnya. Wa asma'ullah ta'ala katsirah, dan nama Allah tabaraka wa taala itu banyak. Sehingga nama Allah tidak terbatas. Cuma yang dikhabarkan kepada kita, yang kita ketahui cuma 99. Namun bukan berarti nama Allah terbatas 99, tidak. Nama Allah sangat banyak sekali. Nama Allah banyak sekali, dan banyak dari nama Allah yang belum kita tahu, yang Allah tabaraka wa taala tak kabarkan kepada kita. Sehingga nama Allah sangat banyak sekali. Wa minha, dan diantara nama Allah adalah Ar-Rahman. Allah tabaraka wa taala adalah Ar-Rahman, maha pengasih, dan Allah tabaraka wa taala tak pernah pilih kasih. Al-Basir, Allah maha melihat. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Allah maha melihat apa yang kita perbuat. Al-Aziz, Allah maha perkasa. Qala ta'ala di dalam surat Al-Fatihah ayat 3, Ar-Rahmanir Rahim. Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha Rahman dan zat yang maha Rahim. Allah tabaraka wa taala adalah Ar-Rahman, maha pengasih, dan Allah tak pernah pilih kasih kepada hamba-hambanya. Ingin mukminnya Allah beri nikmat, ingin kafirnya di dunia Allah beri nikmat. Itulah Allah tabaraka wa taala adalah Ar-Rahman. Kalau kita kan tidak.
Anak nurut diberi uang. Kalau anaknya bandel tidak diberi uang. Kan beda. Karena beda rahman kita dengan rahmannya Allah. Kasih sayang kita dengan kasih sayang Allah itu berbeda. Kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tak pernah pilih kasih. Namun ingat bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala pun ar-rahim. Allah maha penyayang. Kasih sayang Allah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman saja. Di dunia diberikan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat lezatnya iman, ibadah. Dan di akhirat orang-orang mukmin itu Allah masukkan ke dalam surga. Itulah rahimnya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa huwas sami'ul basir. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dialah Allah as-sami' yang maha mendengar. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan, dan Allah maha mendengar apa yang hati kita ucapkan. Al-Basir, Allah maha melihat. Allah maha melihat setiap gerak-gerik kita di tengah keramaian, dan Allah maha melihat setiap gerak-gerik kita dikala sendirian. Sehingga harus ingat, apa yang terucap di lisan ini Allah mendengarnya, dan setiap apa yang terbesit dalam hati ini pun Allah mendengarnya. Sehingga hati-hati, jangan sampai kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan dengan kalimat tersebut kita menyesal. Dan Allah maha melihat apa yang kita perbuat. Di tengah keramaian semacam ini Allah melihatnya. Dan tak kala sendirian, tidak ada makhluk yang lain yang melihatnya, Allah melihatnya. Sehingga hati-hati. Kemudian yang berikutnya, wa qala ta'ala, di dalam surat Luqman ayat 9, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian disebutkan bahwasanya di antara buah dari mengimani nama dan sifat Allah ini adalah 4 hal. Di antaranya 4 di antaranya. Sehingga ini di sini seorang itu tidak disebut mengenal Allah sampai dia mengenal nama dan sifatnya. Sehingga harus ada pelajaran khusus tentang mengenal nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mengenal nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mengenal indahnya kandungan nama-nama tersebut, kemudian pengaruhnya dalam kehidupan, kemudian bagaimana praktiknya, itu harus. Sehingga seorang tidak akan sampai kepada tingkatan ma'rifatullah kalau dia tidak mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Jalan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, adalah dengan mengenal nama dan sifatnya. Seorang tidak bisa mengatakan kemudian dia berdoa dengan khusyunya dalam kondisi dia tidak mengenal nama dan sifat Allah. Tidak mungkin. Seorang bisa membaca Al-Quran dengan khusyuknya, seorang bisa sholat dengan khusyuknya dalam kondisi dia tidak mengenal nama Allah dan sifat Allah. Dia tidak kenal Allah tabaraka wa ta'ala melalui asma dan sifatnya. Tidak mungkin bisa khusyuk sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sehingga untuk bisa merealisasikan tauhid iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan mengenal nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mustahil bisa lepas hati ini dari penghambaan kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk dalam kondisi dia tidak mengenal Allah. Tidak mungkin. Karena orang yang mengenal Allah otomatis dia akan berharap hanya kepada Allah. Orang yang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala otomatis harapannya, sandarannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga jalan untuk ma'rifatullah adalah mengenal nama dan sifatnya. Sehingga nanti kalau di sini ada majelis tentang nama dan sifat Allah, di sana ada fikih al-asmaul husna, pelajari itu. Kalau fikih asmaul husna ketebelan, karena tebel ini misalkan, karena di sini misalkan sebulan sekali dapatnya, 2 pekan sekali ketebelan, minta yang ringkasannya. Karena ada ringkasan fikih asmaul husna tipis, sehingga kita bisa agak cepat belajarnya nanti. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim, apa makna kemudian Al-Jabbar, apa makna Al-Basir, apa makna As-Sami. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala kok kadang menggandengkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa rahasianya? Kenapa Allah menggandengkan Al-Aziz Al-Hakim? Itu ada maksudnya. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala, sering kita dapatkan Allah menggandengkan hal tersebut, itu ada maksudnya. As-Sami Al-Basir, itu ada maksudnya. Sehingga kita perlu untuk mempelajari hal-hal tersebut agar kita bisa sampai kepada tingkatan level ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara buah dari mempelajari, mengimani nama dan sifat Allah adalah yang pertama, at-ta'aruf 'ala Allah ta'ala, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali dengan mempelajari asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mempelajari, menggali nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, pengaruhnya apa dalam kehidupan dan seterusnya. Sehingga sampai kapanpun kita tidak bisa mengenal Allah selain dengan cara ini saja. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali dengan mempelajari nama dan sifat Allah. Faman amana bi asma'illahi wa sifatihi izdada ma'rifatan billahi ta'ala. Maka siapa yang mengimani nama dan sifat Allah, dia mempelajarinya, mengimaninya, meyakininya, maka akan bertambah pengetahuannya tentang Allah. Pasti. Sehingga semakin orang itu berkurang pengetahuannya tentang nama dan sifat Allah, semakin dia tidak tahu Allah tabaraka wa ta'ala. Sehebat apapun ibadahnya, sehebat apapun ibadahnya, tidak akan bisa sampai kepada tingkatan merasakan lezatnya iman,
lezatnya ibadah, mengenal Allah tabaraka. Apalagi kalau ibadah itu harus hadir hal semacam tadi, perendahan diri kepada Allah. Bagaimana bisa menumbuhkan perendahan diri kepada Allah? Kita harus tahu siapa Allah tabaraka wa taala. Sehingga dengan demikian seorang akan sampai kepada tingkatan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Cara untuk ma'rifatullah bukan semedi, bukan belajar asma dan sifat Allah. Cara untuk bisa sampai kepada Allah, kenal Allah, mengenal jati diri dengan mempelajari asma dan sifat Allah. Bukan dengan cara malam-malam kemudian ke air terjun, kemudian diguyur air terjun sambil berdiam diri meditasi, bukan demikian keadaannya. Fayazdadu imanu billahi yaqinan, maka akan bertambah keimanannya, itu akan semakin yakin kepada Allah tabaraka wa taala. Dan seorang yang kurang pengetahuannya tentang nama dan sifat Allah akan semakin berkurang keyakinannya kepada Allah, akan lemah keyakinannya kepada Allah. Dan orang kalau kurang keyakinannya kepada Allah akan semakin berambisi terhadap dunia, akan semakin cinta kepada dunia, akan semakin meremehkan syariat, akan semakin meremehkan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah. Dan cara untuk kemudian menguatkan keyakinan kita kepada Allah cuma satu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, tidak bisa dicari dengan cara puasa, tidak bisa. Tidak bisa dicari dengan cara zikir, tidak bisa. Harus belajar nama dan sifat Allah, maka akan semakin yakin. Harus belajar nama dan sifat Allah, maka akan bertambah keimanan, akan bertambah kuat hubungannya dengan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah? Banyak zikir la ilaha illallah. Tidak, harus mempelajari tentang nama dan sifat Allah. Bagaimana caranya untuk mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah? Untuk mempelajari, mengenal Allah tabaraka wa taala, mempelajari nama dan sifatnya. Tidak ada cara untuk meraih itu semua kecuali dengan mempelajari nama dan sifat Allah. Wa yaqwa tauhidahu lillahi ta'ala, akan menguatkan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini diantara faedah mempelajari asma dan sifat Allah tabaraka wa taala. Dan tidak ada cara lain untuk memperoleh ini, kuatnya tauhid, kuatnya keyakinan kepada Allah, bertambahnya pengetahuan tentang Allah, kecuali hanya dengan mengenal dan memahami nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, as-sana'u 'ala Allah bi asma'ihil husna. Seorang itu akan banyak memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa taala dengan nama-namanya yang baik. Seorang yang mengenal Allah tabaraka wa taala, dia akan banyak berzikir mengingat Allah, akan banyak memuji Allah tabaraka wa taala dengan nama-namanya yang baik, ya Rahman, ya Rahim, akan terlontar otomatis di lisannya. Maka ini cara. Dan kedua, seorang itu akan banyak berzikir mengingat Allah. Wa hadza min afdali anwa'i dzikir, dan ini merupakan seutama-utamanya zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, maka sebutlah nama Allah dengan banyak. Berzikirlah kepada Allah, mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Kita diperintah untuk banyak berzikir. Bahkan orang yang sedikit berzikir, ini merupakan diantara ciri khas orang munafik. Ini merupakan diantara sifat orang munafik, sedikit mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga seorang mukmin banyak mengingat Allah tabaraka wa taala, banyak berzikir subhanallah, alhamdulillah, banyak menyebut nama Allah tabaraka wa taala, ya Rahman irhamni, ya Razzaq, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, su'alullahi wa du'a'uhu bi asma'ihi wa sifatihi. Seorang yang mempelajari buah dari seseorang itu mempelajari nama dan sifat Allah tabaraka wa taala adalah dia akan meminta kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah dengan membawa nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Orang yang memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim, orang yang memahami Ar-Razzaq, orang yang memahami Al-Ghafir misalkan, Al-Ghaffar, Al-Basir, As-Sami, dia yang memahami nama-nama Allah tabaraka wa taala semacam ini, maka ketika dia berdoa dia akan menyebut nama-nama ini. Dan ini merupakan diantara cara agar doa itu dikabulkan oleh Allah, dengan membawa nama dan sifat Allah tabaraka wa taala dalam doa kita. Karena ini merupakan diantara bentuk tawasul yang disyariatkan, bertawasul dengan nama Allah tabaraka wa taala, ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli, dan seterusnya. Sehingga perlu untuk semacam ini. Apalagi seorang akan memahami misalkan, ya Allah engkau adalah Ar-Rahman, adalah Ar-Rahim, kemudian dia bisa merangkai katanya dalam kalimat doanya, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, dan seterusnya. Sehingga ini merupakan bentuk pujian kepada Allah. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah tabaraka taala firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah tabaraka taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Perintah dari Allah tabaraka taala agar kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama ini. Wa mithalu dzalika an yaqul, contohnya adalah seorang itu mengatakan Allahumma,
ini as'aluka bi annaka razzaq farzuqni. Contoh doanya begitu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu bi annaka razzaq, aku bersaksi, aku mempersaksikan bahwa engkau adalah ar-razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Farzuqni, maka berikanlah aku rezeki, maka lapangkanlah rezekiku, maka lancarkanlah rezekiku. Maka ini diantara buah dari mengimani nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Seorang yang tak mengenal ini semua, ya tidak akan dibawa nama-nama ini. Kalaupun disebutkan hanya sebatas menyebutkan saja, tapi tidak hadir hati itu, tapi tidak hadir makna yang disebutkannya itu, sehingga dia mengatakan ya Razzaq urzuqni, ya Razzaq ya Ghaffar, begitu. Tapi orang yang mengimani, yang mempelajari, ketika dia mengucapkan ya Razzaq, akan hadir dalam benaknya siapa Razzaq itu. Ketika dia mengatakan ya Ghaffar, akan hadir dalam benaknya siapa Ghaffar itu. Ketika menyebutkan ya Rahman, akan hadir dalam benaknya siapa Rahman itu, karena dia memahaminya dengan mengimani nama dan sifat Allah tersebut. Yang keempat, yang terakhir dari buah dari mengimani nama dan sifat Allah adalah as-sa'adatu wal hayatu thayyibah fid dunya, kebahagiaan yang hakiki dan kehidupan yang baik di dunia. Seorang yang mengimani nama dan sifat Allah tabaraka wa taala dengan benar, seorang yang kemudian mengenal Allah, kuatlah tauhidnya, semakin yakinlah kepada Allah karena sebab imannya dengan nama dan sifat Allah tabaraka wa taala, maka dia akan memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan hidup. Seorang hidupnya akan merasa tenang, akan merasa bahagia, akan merasa tentram, karena dia tahu bagaimana bisa seorang hamba kemudian gelisah. Begini, kita kadang gelisah dengan urusan dunia ini. Misalkan ada tetangga kita beli Pajero atau mobil apalah yang mahal lah, Civic misalkan, Honda Civic atau apalah, Gallardo misalkan. Kira-kira tetangga kita di sebelah rumah misalkan beli mobil Pajero atau Civic, apa yang ada di benak kita? Kadang kita malah ngerumpi dengan istri, itu gimana ya ganti olinya ya, berapa itu? Katanya lambangnya saja harganya ratusan juta. Kita dengan istri yang nimbrung, padahal itu mobilnya siapa? Mobil tetangga. Kita yang bingung, ini ganti olinya gimana ya? Kalau rusak beli spare partnya di mana? Sering nggak kayak itu? Orang beli motor misalkan, tetangga beli motor NMAX, kita yang bingung itu ganti olinya di gimana? Kalau suku cadangnya rusak itu gantinya di mana? Pernah kayak itu nggak? Pernah apa sering? Orang lain, orang tetangga yang beli semacam itu, kita yang repot sendiri memikirkan ini bulanannya gimana, ganti ininya gimana, kalau jalannya ini kalau misalkan bocor gimana, beli peleknya di mana? Pernah nggak gitu? Apa sering? Iya itu. Iya misalkan kayak itulah, sibuk sendiri, sibuk. Padahal bukan punya kita, tapi kita yang sibuk. Kita yang sibuk, Masya Allah. Aduh, tadi lupa ini apa. Padahal ya apa yang harus dilakukan seharusnya? Ya harusnya nggak usah dipikir, itu urusan dia, karena bukan milik kita juga. Ya itulah yang seharusnya kita pikirkan tentang dunia ini. Dunia ini miliknya Allah. Untuk apa kita memikirkan ini gimana ya ininya? Besok gimana? Bulan depan gimana? Padahal dunia ini miliknya Allah. Biar Allah saja mengatur, biarkan. Sama motor tetangga, biar saja tetangga yang mengatur ganti olinya kapan, merek olinya apa, terserah sudah. Nanti kalau bannya beli di mana, ini velgnya harusnya jangan begitu, itu terserah mereka. Karena mereka yang punya, biarkan saja. Kita tidak perlu untuk sibuk memikirkan yang bukan milik kita. Sama dengan dunia ini pun. Seorang yang memahami, mengimani nama dan sifat Allah tabaraka wa taala, dia tidak akan sibuk memikirkan hal semacam itu. Karena dia tahu Allah yang mengatur hidupnya, ya sudah, hidup ini punya Allah, dunia ini punya Allah, biarkan Allah yang mengatur. Tugas saya beribadah kepada Allah, ikhlaskan ibadah kepada Allah, menjalankan ikhtiar apa yang telah Allah gariskan, selesai. Sehingga hidupnya akan lebih tenang, hidupnya akan lebih bahagia, karena dia tahu hakikat hidupnya, tidak pusing memikirkan ini dunia bagaimana, kan dunia bukan miliknya, dunia adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu cara satu-satunya adalah dengan beriman, mempelajari nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala saja, dan akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, wa na'imul jannah fil akhirah, dan akan mendapatkan kenikmatan surga di akhirat nanti, buah dari mengimani nama dan sifat Allah. Maka kalau di sekitar sini ada pembahasan tentang nama dan sifat Allah, ikuti. Atau misalkan di sini ada yang membuka, misalkan ikuti. Karena itu merupakan perkara yang sangat penting. Seorang tidak akan sampai kepada tingkatan ma'rifatullah kecuali dengan mempelajari nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali nanti ada satu atau dua pertanyaan, kita buka setelah azan isya berkumandang.